Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Hanim. Kita akan belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, dalam pembelajaran satu ini kita akan belajar 3 muatan pembelajaran, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia, muatan pembelajaran IPA, dan muatan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menelaah informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik menggunakan kosakata baku dan bahasa yang runtut. Selain itu dapat mengidentifikasi hasil pengamatan tentang cara rangkaian listrik PLTA menghasilkan energi listrik, menyajikan informasi dari hasil pengamatan, dapat menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya lingkup ASEAN, serta dapat menyajikan informasi dari peran Indonesia tersebut. Untuk mengawali kegiatan hari ini, Bu Hanim ingin bertanya, menurut kalian globalisasi itu apa sih? Oke, globalisasi berasal dari kata globalization, global yang artinya dunia, dan lisation yang artinya proses. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan globalisasi? Ada 2 faktor yang menyebabkan proses globalisasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada 2, yaitu dari perkembangan cara pikir manusia, dan yang kedua adalah kebebasan media, yaitu baik media massa maupun media elektronik. Selanjutnya, faktor yang kedua disebabkan oleh faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, yaitu ada perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, perdagangan bebas, adanya kemudahan migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan adanya kerjasama antar negara. Dengan adanya kegiatan-kegiatan itu, maka globalisasi akan mudah terlaksana atau globalisasi semakin. Globalisasi membuat dunia seakan tanpa jarak. Nah, dengan adanya pesatnya arus globalisasi memberikan pengaruh kepada masyarakat di Indonesia maupun masyarakat di negara-negara di dunia. Misalnya saja pada zaman dahulu, untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman atau kerabat yang berada di lain daerah yang adanya jarak membutuhkan waktu untuk berkomunikasi, misalnya saja menggunakan surat. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan pesatnya arus globalisasi, komunikasi dapat terjalin dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam jam, menit, bahkan detik yang sama dapat berkomunikasi, yaitu melalui telepon. Orang dapat bertelepon melalui WhatsApp atau telepon seluler, dapat melalui media sosial, sehingga dapat lebih mudah mengetahui atau berkomunikasi dengan keluarga yang jaraknya lebih jauh. Selain itu, globalisasi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli produk-produk dari negara lain. Misalnya, masyarakat Indonesia dapat membeli dan menikmati kecanggihan barang-barang elektronik buatan luar negeri. Bahkan sebaliknya, masyarakat luar negeri juga dapat membeli produk-produk buatan Indonesia. Oleh karenanya, dengan adanya globalisasi dan semakin canggihnya teknologi, maka jarak-jarak yang jauh terasa sangat tanpa batas. Sekarang ayo kita amati. Nah, coba amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, bahkan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman yang kamu konsumsi. Kira-kira berasal dari mana produk-produk tersebut? Contohnya, Bu Hanim memiliki sebuah handphone. Nah, kira-kira apakah handphone ini diproduksi oleh negara Indonesia sendiri? Oh, bukan. Iya, negara
yang memproduksi handphone berasal dari luar negeri, bisa saja dari Cina atau bahkan negara-negara lainnya. Bisa juga alat elektronik lain seperti laptop, kipas, bahkan setrika. Nah, contoh lain yang paling sering kalian gunakan, misalnya kalian menggunakan sepeda yang biasa kalian gunakan untuk goes, atau motor yang bisa kalian gunakan untuk jalan-jalan di sore hari. Nah, itu merupakan hasil dari buatan luar negeri yang bisa kita nikmati. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa contoh produk dan negara asalnya. Kira-kira dari jam, karpet, boneka, ada mobil, batik, dan produk susu. Dari mana ya mereka asalnya? Oke, yang pertama adalah batik. Batik berasal dari Indonesia. Yang selanjutnya adalah karpet. Karpet berasal dari Turki. Nah, untuk boneka biasanya berasal dari Tiongkok. Untuk yang mobil yang biasanya kalian gunakan itu berasal dari Jepang. Bahkan negara-negara lain juga ada yang memproduksi mobil. Nah, untuk jam tangan yang paling terkenal adalah jam tangan buatan Swiss. Nah, yang terakhir, produk susu berasal dari Selandia Baru. Namun, ada juga negara-negara lain yang memproduksi olahan susu. Di era globalisasi, listrik juga mempunyai peranan yang sangat penting. Bu Hanim ada sebuah teks, nanti kita diskusikan tentang informasi pentingnya dan tentang bagian-bagian dari teks eksplanasinya. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi kepentingan di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Nah, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Untuk gambaran aliran listrik dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga dapat melalui dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Nah, dari bacaan tersebut, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Setelah membaca teks tersebut, nah, adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Iya. Di sekitar daerah kita di Jepara ada pembangkit listrik yang bisa digunakan. Oke. Nah, dari bacaan pembangkit listrik tenaga air merupakan contoh teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi itu apa ya? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi rangkaian penjelasan terkait proses terjadinya suatu fenomena. Nah, fenomena yang terjadi dapat berupa fenomena alam atau sosial dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap fenomena memiliki hubungan sebab akibat. Nah, teks eksplanasi tersebut memiliki 3 komponen yang harus diperhatikan.
Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, pernyataan umum berisi tentang gambaran tentang penjelasan secara umum yang menjadi topik masalah. Deretan penjelas yaitu keterangan atau uraian dari proses fenomena atau peristiwa yang terjadi secara terperinci. Sementara interpretasi adalah bagian akhir yang berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari topik yang sedang dibahas. Dari teks pembangkit listrik tenaga air, pernyataan umum berada pada paragraf yang pertama. Sementara deretan penjelas berada pada paragraf yang kedua yang berisi tentang alur dari energi pembangkit listrik tersebut hingga energi listrik dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, untuk interpretasi berada pada paragraf terakhir yang merupakan kesimpulan dari bacaan tersebut. Oke, setelah kita belajar di pembelajaran 1, ada kegiatan yang harus anak-anak kelas 6 selesaikan. Ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, analisislah bersama kelompokmu. Nanti silakan berkelompok bersama 2 teman, 2-3 teman untuk menganalisis berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya kaitannya dengan globalisasi di lingkup ASEAN. Ya, kerjasama antara Indonesia dengan ASEAN. Lembar kerja yang kedua yaitu nanti secara individu kalian baca kembali teks pembangkit listrik tenaga air dengan teliti. Kemudian tuliskan informasi penting dari setiap paragrafnya. Nah, tadi ada 3 paragraf. Silakan nanti anak-anak dari masing-masing paragraf itu tuliskan informasi pentingnya. Oke, untuk informasi atau pengetahuan lebih lanjut, kalian bisa membaca bahan ajar yang sudah Bu Hanim share kemarin. Di situ terdapat juga latihan-latihan soal. Nanti silakan kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian. Kegiatan hari ini Bu Hanim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.